Sebuah kabar yang sangat spektakuler buat kami, mengalahkan Chris John. Kita ya sekedar iseng-iseng main olahraga, merasakan seperti apa rasanya dipukul, seperti apa rasanya memukul gitu kan. Kebetulan waktu itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat, Pak? Tetap semangat. Ya, 55. Baik, saya kalau melihat Pak Dandim ini selalu fit, bugar, kesehatan terjaga, dan alhamdulillah selalu suka dengan dunia olahraga ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan ini kita juga mengamati Bapak Dandim, kita menengok di halaman kantor Kodim ini ya Pak. Di halaman aja sudah terbangun lapangan yang sangat megah. Ini kayaknya kalau bukan karena Pak Dandim ini hobi olahraga, gak akan terbangun seperti ini. Motivasi untuk generasi muda yang luar biasa sudah didirikan di halaman kantor Kodim ini. Dan juga kalau nggak salah Pak Dandim ini hobi banget olahraga, ada tenis meja juga oke, lari maraton luar biasa, karate hebat, banyak sekali cabang olahraga yang Pak Dandim geluti, dan di situ nomor 1 semua Pak, juara semua. Nah di sini loh Pak, motivasi untuk generasi muda dari apa yang Pak Dandim miliki ini setidaknya ditirulah untuk generasi muda di Kabupaten Jepara. Ayo Pak, berikan semangat untuk mereka. Ini perlu diluruskan, tidak semuanya juara 1. Oh gitu. Nah, kebetulan kemarin PLT menyelenggarakan turnamen tenis, kita ikut. Dan kebetulan kita juara 1. Bukan berarti kita terbaik, mungkin yang di sana juga baik namun belum berkesempatan. Oh gitu. Itu ya, kita bangun lapangan tenis ini untuk menambah kasanah supaya generasi muda kita ini juga ikut berolahraga gitu. Jadi sebenarnya sudah ada banyak juga lapangan tenis di sini, cuman yang kita mau kalau dengan banyaknya ini ya mereka ikut menikmati juga gitu, menikmati juga. Ini boleh juga mau dipakai orang luar tidak apa-apa, silakan, selama tidak digunakan nggak apa-apa. Oh ini terbuka untuk umum gitu Pak? Ya, kalau memang diperlukan silakan. Silakan. Lagi lapangan tenis di Jepara ini saya lihat memang ada, cuman terbatas jumlahnya. Ya peminatnya saya pikir banyak, tapi belum begitu antusias kayaknya gitu. Ya, harapan kita setelah kita bangun juga di dekat alun-alun banyak yang tahu, mungkin ada yang suka main tenis, silakan. Nanti kedepannya kita kan juga menyelenggarakan kayak kompetisi tenis. Iya, mungkin betul. Yang perlu kita bina ini terutama anak-anak ini yang saya lihat belum rame lah. Kalau anak yang orang tua banyak, yang remaja kayaknya masih enggan. Kita perlu sentuh di situ. Terus kemudian cabang olahraga lainnya, karena kita militer, lari, terus kemudian olahraga seperti tambahan mungkin menembak, itu ya sudah kita lakukan juga, menembak pistol, menembak. Terus kemudian ada juga seperti olahraga berkuda, panahan juga, berkuda juga. Iya. Sudah kita ya semuanya, walaupun tidak semuanya. Bela diri juga Pak? Bela diri ada juga, kalau mau ikut bela diri. Kalau di TNI sekarang lagi bergelut dengan bantuan pangan, karena kemarin kita terdampak COVID luar biasa. Kemudian ada beberapa harga minyak goreng yang naik, ada bantuan dari Pak Jokowi, termasuk TNI juga ikut menyalurkan di situ. Alhamdulillah. Ya, tidak bisa kami pungkiri ya Pak, memang Pak Dandim ini sosok yang benar-benar menggemari dunia olahraga, dan tidak hanya sekedar menggemari, tapi
menjadi primadona gitu loh ya. Kalau kita mengatakan ini primadonanya olahraga, karena apa, di sini prestasi Pak Dandim ternyata keren dan luar biasa gitu, termasuk di sepak bola juga, kemudian di tinju ini kabar-kabarnya dulu pernah mengalahkan Chris John. Nah ini sebuah kabar yang sangat spektakuler buat kami, mengalahkan Chris John. Sosok Pak Dandim ini baru satu-satunya di Kapten Jepara. Dandim hobi tinju loh Pak. Gimana Pak itu ceritanya? Ya, jadi kita ya menyukai semua olahraga termasuk tinju. Karena waktu itu saya di Batalion Arhanud 8 itu punya 2 ring tinju. Kemudian kita ya sekedar iseng-iseng main olahraga, merasakan seperti apa rasanya dipukul, seperti apa rasanya memukul gitu kan. Kebetulan waktu itu ada petinju legendaris itu ya. Kita biar ada kenangan kan itu tinju. Jadi, terus kemudian untuk apa tadi, sepak bola ya. Sepak bola memang dari kecil saya suka main sepak bola. Kemudian saya dulu juga ikut Madiun Putra. Madiun Putra juga pernah ya menjuarai keliling Jawa Timur juga. Kalau keliling Jawa nama Timur. Madiun Putra mungkin sudah terkenal di kalangan Jawa Timur. Terus kemudian kita juga ikut seleksi Persibaya Muda. Itu terus kemudian kalau dengan hasil waktu kecil itu, terus kemudian kita tugas di Jakarta, kita pernah menjuarai juara 1 seresimen Arhanud waktu itu. Iya. Waktu itu usia berapa Pak? Se-energik itu gitu. Kita penasaran loh Pak ini. Dari kecil saya suka main sepak bola. Ya? Waktu tinju itu? Kalau tinju itu waktu itu iseng-iseng saja. Iseng-iseng, memang olahraga kita kan bela diri. Terus kemudian saya juga tidak hanya satu bela diri, banyak yang saya ikuti. Mungkin ada kayak Setiati Trate, ada terus kemudian ada taekwondo, ada yongmodo. Masih banyak sekali. Ya, ada kungfu juga ikut juga gitu ya, semuanya ikut. Ngeri. Semuanya ikut. Memang kita hobi di situ, hobi olahraga. Dan kebetulan selalu menang ya Pak ya. Ini keren ini. Kebetulan. Iya. Keren banget. Gini Pak, kami juga muncul rasa penasaran kami, atau timbul rasa bertanya-tanya gitu. Kok ada ide untuk membangun lapangan tenis di sini Pak? Itu awalnya ceritanya, latar belakangnya kayak gimana itu Pak? Kok tiba-tiba muncul ide, terus dananya ini kayak gimana Pak ceritanya untuk dari biaya ini juga gitu? Ini nggak sedikit loh Pak ini Pak. Iya, ini swadaya satuan. Swadaya ini yang keren. Swadaya satuan dibantu sama teman gitu. Terus kemudian ide ini muncul ini kemarin. Kita ini mau profesional itu harus punya lapangan gitu. Kita mau profesional harus punya lapangan. Saya lihat perwira Kodim mainnya masih kurang bagus menurut saya kan. Supaya mereka giat berlatih ya tentunya harus punya lapangan tenis ya gitu. Sehingga tercipta ide kemarin juga habis dibongkar bangunan depan. Saya punya pemikiran daripada nganggur dan tanahnya cukup untuk membuat lapangan tenis, makanya saya bangun lapangan tenis di sini. Ya, nanti fungsinya ya bisa untuk apa saja, tidak harus lapangan tenis. Mungkin kalau bisa dipakai untuk lapangan upacara, mungkin juga kalau latihan paskibra dan sebagainya bisa digunakan. Karena ini luar biasa juga, kita bangun sampai dengan 3 lapis ini, hampir setengah meter tebalnya. Iya benar-benar. Ini kita bisa bayangin nanti kalau udah jadi full 100% kayak apa megahnya gitu ya Pak Ida. Dan ini adalah sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan kami mengucapkan terima kasih semua masyarakat Kabupaten Jepara atas apa yang Bapak bangun ini. Dan setidaknya untuk membangkitkan semangat generasi muda lah Pak, karena kalau nggak salah dengar-dengar kami juga mendengar bahwa Bapak ini kemarin ada sebuah prestasi yang begitu spektakuler, kalau nggak salah hanya beberapa hari kemarin ya Pak ya, juara tenis, juara 1. Nah ini juara 1 tenis, dan ini mengalahkan atlet-atlet yang sudah ternama gitu Pak. Mereka atlet-atlet yang sudah berlatih, sudah benar-benar punya nama besar. Pak Dandim nomor 1, nggak bisa kebayangin nih. Kayak apa tuh? Seperti apa itu Pak? Bisa diceritakan kisahnya? Iya.
Jadi ini sebenarnya lapangan ini sebenarnya sudah jadi, Mbak. Iya, sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Ini kan bisa dibongkar, dipasang. Jadi dia kalau pas main itu nanti jaring bisa dipasang. Iya, iya. Dipasang. Sebenarnya sudah jadi. Cuman nanti untuk latihan bermalam belum, karena kalau malam kan butuh lampu. Jadi ini sudah bisa dipakai? Sebenarnya sudah bisa. Wow. Sudah bisa dipakai karena jaringnya sudah ada, tinggal dipasang. Iya. Kemarin sudah kita tes, kita pasang, sudah bisa. Sudah ready. Sudah saya coba sekali kemarin. Wow. Keren-keren. Terus kemudian untuk juara tenis ya sebenarnya tidak terlepas dari strategi. Yang lainnya juga bagus mainnya bagus-bagus. Kita juga bagus. Pada saat bermain itu kita akan baca lawan. Pada saat ini lawan ini lawan ini begini nih. Nah, cara mengatasi ini, kalau ini yang lolos nanti berarti harus dilawan dengan begini. Tidak terlepas dari strategi juga sebenarnya. Oh gitu ya. Terus kemudian kita kemarin itu kalau tidak salah permainan 3 kali. 1 kali menang, kalau 2 kali kalah masih ada yang ketiga. Iya. 1 kali menang, 2 kali menang berarti 3 yang tidak main. Iya. Nah, upaya kita ini 1-2 ini harus menang. Harus menang ya, Pak? Nah, kemarin saya kebetulan main selalu pertama. Ya, mungkin mereka menganggap saya ini wah ini Komandan Kodim mungkin kurangan gitu. Iya, Makanya itu strateginya. yang strategi saya yang 2-3 ini memang bagus. Yang satu mungkin karena dianggap kurang, mainnya yang kurang pertama gitu. Tapi ya itu tadi tidak terlepas dari strategi. Pada saat main juga saya berusaha untuk all out semuanya, tenaga semua harus keluar. Saya pikir hanya berapa angka harus saya dapatkan, 8 kan kemarinnya. Sehingga saya harus minimal 8 ini secara cepat dan melumpuhkan lawan. Sehingga yang kedua dan ketiga ini seandainya ketiga harus dimainkan, tapi ternyata tidak. Hanya kita bermain 1 dan 2 saja karena 3 tidak sempat dimainkan karena musuhnya sudah kalah kemarin. Ini semuanya tidak terlepas dari strategi. Karena kebetulan kita sudah tinggal sebulan, kemarin kita persiapan juga matang, kita latihan semua, kita totalitas. Ya alhamdulillah pada saat bermain walaupun mungkin timnya bagus ya kita dapat juara 1 kan gitu. Ya semua itu tidak terlepas dari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, pasti. Gini Pak, kami tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan soal strategi tadi. Ini kayaknya perlu dijadikan sebuah ya istilahnya kayak modal gitu ya, modal buat para generasi muda Jepara untuk meniru strategi dari Bapak ini tadi ya, karena Bapak ini memang benar-benar sering menjuarai cabang olahraga. Kira-kira trik-trik atau langkah-langkah strategi yang tepat untuk para generasi muda gunakan saat ini ya Pak ya, untuk berolahraga supaya untuk mengikuti lomba-lomba di cabang olahraga supaya mereka itu bisa menang seperti harapan kayak Bapak ini. Kira-kira langkah-langkah apa Pak? Kalau masalah strategi ya itu tadi, kalau kita mau bagus tidak terlepas dari konsistensi. Dengan konsistensi kita berlatih totalitas ya pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak usah menang kalah yang dipikir, yang terpenting kita berbuat yang terbaik ya, betul. Kalau strateginya untuk memenangkan ya kita baca lawan. Jadi saya punya prinsip, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Jadi kalau kita sudah tahu kemampuan kita tahu kemampuan musuh, insya Allah kemenangan sudah di depan mata. Berarti dipelajari dulu ya, kira-kira seperti apa lawan-lawannya. Iya, harus tahu kemampuan kita, kemampuan lawan. Kita bermain, insya Allah kalau kita sudah paham musuh kita siapa, kita kemampuannya bagaimana, kita pasti menang gitu. Iya, ini ilmu buat semua ya Pak ya, yang suka dan hobi berolahraga. Dan ini yang paling kami salut di sini, yang ingin kami sampaikan, ini hobi Bapak yang suka bermain trail.
Masih ada yang suka bermain trail, dan ini di sini juga sering Bapak lakukan ya kalau lagi longgar-longgar waktu bersama-sama yang lain begitu, teman-teman Bapak yang lain. Dan di sini hobi main trail ini sebetulnya tercetus awalnya karena apa, Pak? Awalnya ya kita untuk berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat, karena olahraga ini tidak semuanya masyarakat suka gitu, ya. tapi kita berusaha untuk masuk ke masyarakat ini, untuk komunikasi dengan masyarakat, tahu keluhan masyarakat itu dari mana. Kan masyarakat ini berlapis-lapis, ada banyak kan gitu. Ada yang suka komunitas ini, ada komunitas burung, komunitas dan sebagainya. Untuk masuk segala lini ya. Kebetulan karena kita ini hobi juga motor trail, kita ikut motor trail gitu. Setiap hari Sabtu kalau enggak Minggu di waktu luang, tapi kalau ada kegiatan saya juga enggak ikut kegiatan juga. Nah itu terus kemudian ngetrail itu kita selingi dengan bakti sosial. Oh gitu. Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Pada saat itu ada yang disabilitas juga kita kunjungi dengan ngetrail. Terus kemudian ada yang bapak ibunya meninggal karena COVID, anaknya masih kecil, kita datangi juga dengan baksos. Kemudian masyarakat yang terdampak COVID di dalam yang tidak tersentuh juga dengan bantuan-bantuan yang mungkin sudah kita berikan di wilayah-wilayah itu, kita berusaha untuk masuk pelosok. Jadi kita berusaha masuk ke pelosok-pelosok itu dengan menggunakan kendaraan trail tadi. Waduh. Jadi kalau yang tidak bisa dilalui dengan kendaraan umum itu ya, kita masuk ke sana, kita bagi-bagi sembako gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi di sini juga ada sesuatu yang bermanfaat tersendiri, yaitu bakti sosial, terus melakukan sumbangan-sumbangan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kegiatan yang sangat luar biasa ya Pak. Tetapi kami juga pengen tahu, apakah pernah juga trail ini dilombakan gitu Pak? Kalau trail selama ini kita hanya rute bahagia. Oh gitu. Kalaupun ada yang lomba, mungkin saya dulu pernah ikut, cuman itu melibatkan jumlah yang sangat besar. Biasanya sampai sore-sore, mungkin malah nginep kan itu. Oh, iya. Karena kemarin situasi pandemi ya, kita hanya rute-rute bahagia gitu. Oh aja. gitu ya, sekedar menyalurkan hobi saat ini ya Pak ya. Iya. Untuk dalam waktu dekat ini Pak, kira-kira cabang olahraga apa yang begitu sudah melambai-lambai? Cabang olahraga apa yang sudah melambai-lambai Bapak untuk Bapak ikuti? Sementara semuanya sudah kita ikuti. Oh sudah ya. Apa ya? Kemarin ada teman yang ketapel itu ya, tapi ketapel. karena kita ada kesibukan masalah pembagian bantuan pangan, mungkin masih terabaikan. Ya nanti kalau ada waktu ya kita untuk sentuh di situ. Luar biasa ya. Ini ketapel juga Bapak ikuti ya Pak ya. Begitu dari atas menuju ke olahraga cabang yang paling bawah sehingga masuk ke ketapel, sehingga kayaknya semuanya jadi rata gitu ya. Dan di sini kami juga tertarik dengan cabang olahraga tadi yang sempat Bapak sampaikan, ada berkuda sambil memanah. Nah, ini kok kayak kalau nggak salah saya teringat riwayat Pangeran Diponegoro gitu ya. Di sini kayaknya Bapak ini seakan-akan kalau misalnya sedang naik kuda dan memanah itu kok kayak Pangeran Diponegoro, apalagi pakai surban gitu. Seperti apa sih Pak? Kenapa bisa hobi juga dengan naik kuda dan memanah itu seperti Pangeran Diponegoro gitu? Kalau naik kuda sambil memanah itu Robin Hood kayaknya. Oh Robin Hood. Kalau Pangeran Diponegoro pakai kris dia. Oh kris. Iya. Jadi kita dulu pernah ikut latihan memanah tradisional gitu. Terus kemudian kita juga olahraga berkuda, panah. Terus kemudian kita ikut juga kegiatan panahan berkuda. Kegiatan itu sebenarnya cukup menguras tenaga. Sebenarnya di atas kuda sendiri saja kita sudah berkeringat Mbak. Apalagi kita memegang panah, otomatis kalau memegang panah kan artinya
kendali itu kan terlepas, dia hanya menggunakan kaki, kendali kuda itu hanya menggunakan kaki, dan itu butuh konsentrasi yang tinggi. Betul, betul. Terus kemudian feeling yang kuat pada saat kita melepas panah, kemudian kita keseimbangan kita di atas kuda juga begitu. Masuk ke sasaran yang tepat. Ya alhamdulillah prestasi yang saya raih pada saat itu, karena kita mengikuti kegiatan itu, panahan itu tidak serta-merta kita memilih panah ini, kuda ini, enggak. Itu diundi juga. Gitu kebetulan ya, Pak, kalau pas dapatnya 3D, kudanya besar atau bagaimana ini. Ini kebetulan pas saya ikut dapat kuda yang bagus, kudanya, terus kemudian panahnya juga sudah bagus. Saya waktu lepas itu 10-10-nya masuk di sasaran. Pas ya Pak ya, dengan berkuda masuk sasaran, kena, aduh. Pasti strategi yang sangat luar biasa juga ya. Ada strateginya juga. Pas mau mendekati sasaran, ya berusaha untuk setenang mungkin gitu. Iya. Karena jadi, ketenangan itu yang membuat kita berhasil. Iya Pak. Jadi kan pada intinya apapun itu yang kita lakukan, apapun itu kesibukan yang ada di depan mata yang kita lakukan, baik cabang olahraga ataupun cabang-cabang yang lain, berarti kalau saya melihat apa yang Bapak lakukan ini semuanya penuh strategi, penuh doa, penuh langkah-langkah gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak motivasi untuk generasi muda Jepara? Ya itu tadi, harus konsisten. Kalau latihan harus konsisten. Kita berlatih jadi konsisten, terus kemudian kita terkonsentrasi apa yang kita ikuti itu tadi. Contoh sepak bola, ya kita harus bisa mungkin dribblenya seperti apa, bawa bolanya, terus kemudian kita mengontrol bolanya bagaimana. Harus kuasai dulu, harus dikuasai cara mengoper dengan kaki dalam, bagaimana, mungkin tendangan bebas harus seperti apa, kita hafalkan. Kalau kita nendang begini, posisi begini, nanti bola lari kemana, itu hafalkan. Tinggi rendahnya harus ditendang sebelah mana. Mukul tenis juga begitu, kita latihan seperti forehand, spin-spinnya bagaimana, backhand bagaimana, nanti dihafali dulu. Kita mukulnya begini, nanti kalau bola dipukul depan, larinya ke kiri, bola dipukul di kanan, larinya lurus, itu dihafali dulu, semuanya konsisten. Setelah itu, setelah bagus ya itu harus konsisten. Tidak bisa kalau kita konsentrasi ini tapi ke yang lain, tapi harus konsisten dengan satu itu. Fokus ya Pak. Harus fokus, latihan harus fokus. Dan giat berlatih. Harus giat berlatih, dan berlatih. Ya. Baik, berlatih dan berlatih untuk generasi muda Jepara. Semangat terus ya Pak ya. Berikan semangat untuk generasi muda Pak. Kalian bisa. Saya bisa, kalian juga bisa. Terus karya tataning bumi, Jepara harus mendunia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.